Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Saya sendiri Supiani dari SDN Benualawas. Saya Munaji dari SDN Sukamaju. Saya Salmiati dari SMP Negeri 2 Hampang. Pada kesempatan ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual, yaitu coaching supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah baik juga nih. Sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai supervisor nih, atau pengamat ya Pak ya, yang akan melihat proses coaching Bapak nanti dengan si coachee ya. Nanti ya, namun sebelum Bapak memulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Nah, jadi Bapak juga harus tahu nih, nantinya untuk rubrik penilaian yang akan menjadi sebuah acuan saya. Yang pertama adalah nih, saya berharap dalam proses percakapan nanti Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dalam coaching nantinya Pak ya, yaitu meliputi persen ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Nah, tentunya dengan teknik rasa ya Pak ya. Dan juga saya berharap nantinya dalam proses percakapan Bapak nanti, ketika melakukan sebuah coaching, Bapak jangan lupa juga untuk menerapkan alur tirta Pak ya. Nah, yaitu tujuan, kemudian aksi, rencana ya, dan juga tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam pengamatan Bapak nanti. Bagaimana? Apakah bisa Bapak memahaminya? Oke, siap. Saya bisa Oke ya. Baik Bapak, kalau begitu selanjutnya kita sebelum dimulai nih proses coachingnya, jadi ada beberapa pertanyaan yang saya tanyakan. Boleh ya Pak ya? Boleh Pak. Oke. Baik, untuk pertanyaan pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ini Pak, rencana saya yang mau kembangkan, yaitu tentang mendengarkan aktif, juga mengungkapkan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oke. Luar biasa nih. Mendengarkan aktif ya, mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nanti dua kompetensi ini Bapak kira-kira bagian kompetensi yang mana ya, yang secara spesifik nanti ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching? Iya, nanti untuk yang kompetensi spesifiknya adalah mendengarkan aktif, supaya saya biasa menggali potensi, kemudian coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oke. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya Pak ya, agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach nantinya. Untuk itu Bapak, yang pertanyaan terakhir nih Pak ya, kira-kira indikator pencapaian tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian itu yang Bapak tuju dalam proses percakapan nanti Pak? Untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju, yang pertama adalah
bahwa nanti dalam coach saya menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Oke Pak ya. Iya. Ya baik ya. Dari indikator yang sudah Bapak sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi tirta Pak ya. Kemudian ide-ide solusi dari coach. Nah, bisa tergali dengan sangat maksimal ya Pak ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Mungkin hanya itu yang saya tanyakan, dan selebihnya setelah percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan dan ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Iya. Ya, terima kasih Pak. Oke. Kira-kira apakah Bapak sudah siap nih? Siap Pak. Oke, ya terima kasih. Pagi Bu Salmi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching ini. Bagaimana kabar Bu Salmi hari ini? Selamat pagi Pak Munaji, kabar saya baik, terima kasih. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah saya juga baik, terima kasih. Jadi apa yang ingin bisa diskusikan hari ini? Saya ingin mendiskusikan masalah yang saya hadapi di kelas tuh Pak. Ada beberapa siswa yang sering mengantuk saat proses pembelajaran berlangsung. Ini cukup mengganggu sih Pak, dan saya khawatir mereka tidak dapat menyerap materi dengan baik tuh Pak. Oh iya, baik Bu, saya mengerti kekhawatiran Ibu. Mari kita telusuri masalah ini lebih dalam. Bisa Ibu ceritakan lebih detail tentang situasi di kelas Ibu? Tentu Pak, saya mengajar mata pelajaran PKN nih Pak di kelas 7. Setiap kali saya menjelaskan materi, sekitar 4-5 siswa itu terlihat mengantuk Pak. Bahkan ada yang tertidur. Ini terjadi hampir setiap pertemuan, terutama di jam-jam setelah istirahat atau menjelang pulang sekolah tuh Pak. Terima kasih atas penjelasannya Bu. Sekarang izinkan saya bertanya Bu. Iya. Menurut Ibu apa yang menjadi penyebab siswa-siswa tersebut mengantuk di kelas Bu? Saya menduga ada beberapa faktor sih Pak. Mungkin mereka kurang tidur di malam hari, atau mungkin cara mengajar saya yang kurang menarik Pak. Bisa juga karena suasana kelas yang terlalu nyaman atau membosankan. Oh iya, nah, itu pengamatan yang bagus Bu. Dari faktor-faktor yang Ibu sebutkan tadi, mana yang menurut Ibu paling mungkin menjadi penyebab utamanya? Saya rasa cara mengajar saya mungkin menjadi faktor utama itu Pak. Saya merasa perlu meningkatkan metode pengajaran agar lebih menarik dan interaktif tuh Pak. Oh iya. Baik, itu refleksi diri yang sangat baik Bu. Nah, jadi apa yang sudah Ibu coba lakukan untuk mengatasi masalah ini? Saya sudah mencoba beberapa hal Pak, seperti membuat suara saya lebih keras tuh saat mengajar, atau sesekali menegur siswa yang terlihat mengantuk. Tapi sepertinya itu belum cukup efektif Pak. Oh iya. Saya mengerti Bu. Terima kasih atas usaha yang sudah Ibu lakukan. Sekarang mari kita pikirkan bersama apa ide-ide lain yang mungkin bisa Ibu terapkan untuk membuat pembelajaran lebih menarik dan mengurangi rasa kantuk pada siswa itu Bu. Mungkin saya bisa mencoba metode pembelajaran lebih interaktif, seperti diskusi kelompok atau permainan edukasi. Saya juga bisa menggunakan media pembelajaran tuh Pak yang lebih beragam, mungkin seperti video atau gambar-gambar yang menarik, mungkin seperti itu. Oh, iya. Itu luar biasa Bu, ide-ide yang sangat bagus. Dari ide-ide tersebut, mana yang menurut Ibu paling mungkin untuk diterapkan dalam waktu dekat ini Bu? Saya rasa saya bisa mulai dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih beragam Pak. Seperti misalnya menampilkan video-video pendek yang relevan dengan materi PKN yang sedang dibahas. Oh iya Bu, ini merupakan pilihan yang sangat bagus. Jadi rencana konkret Ibu untuk menerapkan ide ini? Saya akan mulai mencari dan mengumpulkan misalnya video-video pendek yang relevan dengan materi PKN yang saya ajarkan minggu depan. Saya juga akan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait video tersebut untuk memastikan siswa tetap fokus dan terlibat, Pak. Oh iya, ini rencana yang sangat baik dan konkret ya Bu ya. Kapan Ibu berencana untuk mulai menerapkan metode ini Bu?
Saya akan mungkin mulai menerapkannya mulai minggu depan tuh Pak, di pertemuan hari Selasa. Oh iya, iya. Bagus sekali Bu. Sekarang mari kita pikirkan tentang tantangan yang mungkin Ibu hadapi saat menerapkan metode ini. Apa menurut Ibu menjadi hambatan atau gangguan nanti Bu? Mungkin ada beberapa tantangan, seperti memastikan video yang saya pilih sesuai dengan durasi pembelajaran dan tetap relevan dengan materi sih Pak. Juga mungkin saya perlu memastikan semua peralatan seperti proyektor, speaker berfungsi dengan baik Pak. Oh iya, Ibu sudah mengidentifikasi tantangan dengan baik. Bagaimana Ibu berencana untuk mengatasi tantangan tersebut? Untuk masalah durasi mungkin dan relevansinya Pak, saya akan meluangkan waktu lebih banyak untuk memilih dan mengedit video jika diperlukan. Untuk peralatan mungkin saya akan mengecek sehari sebelum kelas dan meminta bantuan teman sejawat sih jika ada masalah Pak. Oh iya, itu strategi yang sangat baik Bu Salmi. Saya yakin dengan persiapan seperti itu, Ibu akan bisa mengatasi tantangan tersebut. Sekarang bagaimana perasaan Ibu tentang rencana ini? Saya merasa lebih percaya diri Pak, bersemangat untuk mencobanya. Saya berharap metode ini bisa membuat siswa Pak lebih tertarik dan mengurangi kantuk mereka nanti di kelas. Ya, alhamdulillah, saya senang juga mendengarnya Bu. Terakhir, bagaimana Ibu mengukur keberhasilan dari penerapan metode ini Bu? Mungkin saya akan mengamati tingkat keaktifan dan partisipasi siswa selama pembelajaran juga sih Pak. Saya akan memperhatikan apakah jumlah siswa nanti yang mengantuk berkurang. Mungkin saya juga bisa meminta feedback dari siswa di akhir pelajaran nanti Pak. Oh, iya. Mungkin adanya umpan balik gitu Pak. Iya. Itu cara yang bagus untuk mengukur keberhasilan. Jadi untuk merangkum, Ibu akan mulai menggunakan video-video pendek dalam pembelajaran PKN mulai minggu depan ya Bu ya? Iya Pak. Ya, dengan tujuan membuat pelajaran lebih menarik dan mengurangi rasa kantuk pada siswa itu. Iya. Ibu sudah Ibu sudah memberikan tantangan yang mungkin dihadapi cara mengatasinya Bu, serta bagaimana mengukur keberhasilannya. Apakah ada hal lain yang Ibu tambahkan atau Ibu tanyakan? Saya rasa sudah cukup lengkap Pak. Terima kasih banyak Pak Munaji atas bimbingannya Pak. Saya merasa lebih siap untuk mengatasi masalah ini sekarang. Alhamdulillah, sama-sama Bu Salmi. Saya senang juga bisa membantu Ibu. Jangan ragu untuk membagikan hasil penerapan nanti ya Bu ya, di sesi coaching kita berikutnya. Semoga berhasil Bu. Baik, terima kasih banyak Pak Munaji. Saya akan melaporkan hasilnya di pertemuan berikutnya nanti Pak ya. Ya, saya tunggu ya Bu ya. Iya, terima kasih. Baik Pak Munaji, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Bapak ya dengan Koci, yaitu terkait proses coachingnya nih. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan kepada Bapak nih, ada beberapa hal yang Bapak saya tanyakan, boleh ya Pak ya? Ya, silakan boleh Pak. Oke. Nah, Bapak untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching, dan juga apa yang menjadi indikator keterpaian dari proses coachingnya Bapak tadi? Iya Pak, untuk yang saya coaching tadi Pak, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah menerapkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke. Jadi dengan hasil catatan saya ya tadi Pak ya, di catatan saya Bapak memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Bapak tadi ketika ngobrol merasa setara ya, tidak ada perbedaan antara coach dan coach ini. Kemudian Bapak tadi juga sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif, di mana Bapak tadi sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach ya, untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi masalah yang dihadapi tadi ya. Nah, kemudian Bapak juga mengajukan tadi beberapa pertanyaan yang berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach ya.
Dan juga Bapak sudah memberi potensi inti tadi sesuai dengan supervisi dari Bapak, mengharapkan ada 2 nih pendengaran aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang bobot tadi. Dari catatan yang sudah saya catat nih Pak ya, juga sudah terlaksana nih Bapak, dan yang paling penting nih dari proses tadi saya juga mencatat bahwa Bapak sudah menerapkan percakapan dengan alur tirta Pak ya. Nah di mana Bapak tadi juga memulai dengan tujuan, kemudian adanya identifikasi, kemudian adanya rencana dan tanggung jawab nih. Nah alhamdulillah nih secara gambaran umum dari catatan saya Bapak tadi sudah melaksanakan proses coaching yang baik. Nah luar biasa nih Pak ya. Terima kasih Pak. Nah jadi pertanyaan terakhir nih Pak ya. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang mungkin Bapak kembangkan untuk proses coaching? Oh iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ini Pak adalah kehadiran penuh yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian sekarang saya menggunakan mungkin salah satu trik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik ya Pak ya, kehadiran penuh dan present ya menjadi harapan Bapak ya, agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa semoga nih teknik ini tadi bisa segera Bapak maksimalkan ya dalam diri Bapak, tidak juga tidak hanya potensi ini ya, tetapi juga potensi yang lain ya, agar semakin tajam. Nah, ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap coachi, mitra atau coachingnya, saya juga berharap nih, semoga proses ini bisa menjadi bekal yang Bapak agar nantinya ke depannya ketika memberikan proses coaching bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan, dan paradigma coaching ini juga terutama dalam penyampaian atau pelayanan coaching Bapak tetap berpegang teguh pada alur tirta ya. Itu tentunya Pak ya. Terima kasih Pak, mungkin sebuah proses yang sangat luar biasa nih, semoga bisa berdampak bagus nih untuk Bapak ke depannya. Terima kasih juga Pak atas saran Bapak tadi. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya akhiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.